Di bulan Agustus gue sempet panen 2 kali. Akhirnya gue gaspol. Sekarang sampai 1000 lubang tanam dan lebih. Dua-duanya itu cancer stadium 4 deh. Udah pokoknya menunggu hari aja ya. Udah divonis meninggal lah gitu. Terus lo kalau dulu di klub mana pasti ada Angga ada aja. Pasti ada gitu. Nah kadang tuh yang suka yang bagian nyokok-nyokokin nah itu gue banget tuh gitu kan. Waktu kecil ya namanya 5 tahun diperebutkan gitu ya kan, hak asuh ya kan. Mungkin kalau waktu SMP nyokap gue mikir kayak sana aja ya, kayak salah deh gitu kan. Oke. Gitu. Jadi emang selalu gue bikin mengecewakan ibu gue. Terus gue nyari sesuatu nama apa ya gitu. Gue tipikalnya tuh orangnya nggak pernah bilang kayak Angga sayang mami, mengekspresikan kayak gitu. Jadi gue pengen cari sesuatu hadiah buat ibu gue. Akhirnya gue kasih nama ibu kita gitu, karena ibu gue yang selalu ngasih makan gue, ibu gue yang selalu kasih tahu akan apapun gitu. Jadi gue deket banget sama nyokap gitu, ketimbang sama almarhum bokap gitu. Jadi nyokap gue ada segalanya, makanya gue kasih nama ibu kita. Dan ini ada sebuah bentuk cinta, ekspresi cintanya seorang Angga untuk si mami dong. Iya. Mami seneng gak sih pas tiba-tiba ternyata bisa panen banyak nih segala macam. Jangan-jangan mami nyayur juga tinggal ngambil dari atas ya? Iya. Kadang dia suka ngambil juga gitu. Terus kalau udah ngambil kadang juga nggak kasih tahu. Gue kadang juga sebel gitu. Kasih tahu dong supaya nggak ini gitu. Tapi kadang kan ya udahlah gitu. Tapi sangat senang karena balik lagi saksi mata gue pernah di titik terendah ya nyokap gue gitu kan, dan dia tahu jadi bahwa gue lagi berjuang untuk bertumbuh melewati fase-fase sebelumnya itu. Dan hidroponiknya Angga ini nih, kalau misalnya udah panen didistribusikan atau punya platform sendiri untuk mendistribusikan si panen hasil panen itu semua. Apa aja sih yang ditanam nih sekarang? Untuk sekarang ya, untuk di fase sekarang di 8 bulan terakhir itu gue nanam ada kale, ada pakcoy, ada juga selada butterhead gitu. Karena 3 sayuran itu memang harus ada di kulkas gue gitu. Itu 3 sayuran fundamental yang jadi bagian dari gue dari 8 bulan terakhir. Berarti gitu. mostly yang ditanam adalah yang lo makan juga dong. Betul. Karena emang gue awal tuh nggak pernah berpikir tentang gue mesti berbisnis dan yang lain gitu. Karena emang asli gue pengen ngisi. Gue gak bisa ke gym tahun lalu. Gue bingung mau ngapain. Gue main game Dota lagi. Terus pas di 2 game gitu gue kalah. Gue berpikir sama diri gue kayak, gue paling sering ngobrol sama diri gue kayak, ini gue mesti begini lagi ya gitu kan. Masa gue mesti main game lagi. Terus abis itu menikmati kekalahan main game. Terus kalau menang ya udah, gue gak bakal ikut. Gak ada yang gue tuju untuk kayak kejuaraan atau apa gitu kan. Kayak gue mesti lebih baik gue nyoba hal yang lain deh gitu. Jadi ya udah 20% gue yang harusnya gue habiskan untuk olahraga, gue coba sisihkan ke hidroponik. Nah tadi tuh akhirnya didistribusikan ke mana aja? Sekarang ini untuk sayuran itu gue lebih banyak lewat WhatsApp pembeliannya. Jadi gue cerita lewat Instagram, kadang gue juga ngiklanin lewat Instagram. Ada beberapa orang yang memang jadi target market gue gitu kan, terutama perempuan gitu. Ya udah dari situ mereka tahu mau pesannya nanti ada di bio gue, ada di tautan bio. Di situ bisa langsung pesan, nanti akan dibantu sama asisten gue gitu. Berarti sekarang bisa milihnya antara kale, selada butterhead sama pakcoy gitu. Karena gue sebelumnya sempat ada tomat gue tapi mati overdosis karena gue terus gitu, karena gue pengen push terus ayo tomat cepat tumbuh gitu kan, taunya mati OD kekeringan gitu. Pernah nyoba apa lagi yang akhirnya selain tomat? Banyak ya, sekarang sih lagi ada melon. Tapi sebelumnya gue pernah nyobain kubis, dulu juga ada basil, terus ada juga sawi pagoda, cabe juga pernah gitu. Jadi banyak banget yang gue cobain karena gue penasaran. Sebenarnya semuanya itu karena penasaran. Terus juga gue pengen nyobain aja gitu kayak gimana sih. Wah dia ngeliat tumbuh wah gitu. Karena gue setiap hari kalau ngeliat dia tumbuh tuh senang banget. Ada perasaan kayak
wah dia tumbuh, wah kayak dia ngurus mati. anak ya. Iya, belum pernah sih saya salah. ngurus anak. Kayak ngurus tanam, kayak ngurus apa ya? Iya. Yaudahlah kayak ngurus anak sebenarnya gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau misalnya ketika lagi mati gitu atau lo gagal kayak tadi si tomat dan lain-lain, lo kulik nggak sih? Oh gue gagal nih karena salah di sini nih. Selain kalau tomat nanti kena OD. Ada lagi nggak sih penyebab-penyebab lain yang bikin gagal si tanaman hidroponik ini nggak tumbuh? Ada banyak, ada misalkan kena hama, misalnya ada hama tikus tadi itu ya. Bisa ada tikus, tapi gue bersyukurnya itu di tempat di atas ya. Tapi nggak ada tikus nih gitu kan. Harusnya kan jadi runway-nya tikus tuh ya kan. Ini nggak ada sama sekali, gue juga nggak tahu. Tapi kadang ada jamur pitium gitu. Itu yang jamur yang dimana adanya di air gitu. Sedangkan gue nggak bisa ngeliat dengan kasat mata kan. Jadi kalau tanamannya nggak kuat, ya udah jamurnya tersebut akan makanin akarnya. Makanin apa ya, ngerusak akarnya. Jadi si sayuran tersebut nggak dapat oksigen gitu. Jadinya mati gitu. Nah ada juga jamur kayak leaf miner, dia kayak nggak kayak kutu sih, dia kayak serangga kecil-kecil, dia yang bikin tanamannya bolong gitu. Dan juga kadang ada ulet gitu. Jadi ya, tapi balik lagi gue semuanya kayak gue mencoba untuk gue sempet kayak bikin mesti bikin pestisida nabati nih gitu kan, pakai ekstrak bawang merah. Terus lo bekas kupasan bawang merah dan yang lain masukin ke dalam air, kan itu kan by YouTube semuanya. Kompos ya jadinya. Kompos gitu kan. Terus didiemin 2 hari, ya lo tahu dong akan wanginya semerbak banget tuh. Luar biasa. Pas gue semprot, kok jadi pakcoy gue bau kan gitu kan. Ini kalau gue harus melakukan seperti ini, kayak ini nggak nikmat nih gue kalau mau tarik nafas di kebun, kok jadi agak bau-bau gimana gitu. Dan akhirnya tapi tetap mereka bisa tumbuh, dan lama kelamaan udahlah gue berdamai aja gitu. Gue bilang kayak yaudah biarin deh, lo mau tumbuh silahkan deh, gue bilang gitu sama si hama itu. Gue kadang suka ngomong gitu, udah lo mau tumbuh silahkan deh, gue bilang gitu. Kita bareng-bareng aja. Tapi ternyata gue kan suka nyatet ya, orang misalnya dari 1000 lubang tanam, pakcoy panen berapa minggu ini berapa. Tapi ternyata nggak banyak juga sih yang terkena hama, masih kurang dari 10%. Hama. Jadi sebenarnya tuh hambatan tuh cuman kayak buat lucu-lucuan ada aja gitu paling nggak, jadi seenggaknya nggak flat aja gitu ya. Nah kalau tadi kan adalah sama kayak aku nanyain soal penyebab salah satu yang bisa bikin gagal si tanaman hidroponik itu tumbuh. Nah kalau misalnya faktor yang bisa bikin si tanaman hidroponik ini tumbuh dengan bagus mantep gitu, apa aja sih faktor-faktornya? Yang udah pasti itu adalah matahari dan air yang mengalir ya. Si air yang mengalir dengan nutrisinya gitu. Kalau nutrisi di dalam tandon utama yang didistribusiin itu sesuai dengan kebutuhannya si sayuran tersebut, otomatis mereka bisa tumbuh optimal gitu. Kalau misalnya udah ngomong soal air, kalau misalnya aku lihat hidroponik itu mostly pasti ditanam di pipa tuh gimana sih Mas Angga konsepnya? Emang ditanam di pipa atau aku benar-benar si buta nih nggak tahu hidroponik nih. Jadi sebenarnya kayak konsepnya tuh, jadi hidroponik kan memang medianya itu di air ya, bukan menggunakan tanah. Jadi dia ada namanya, saya menggunakan 2, ada namanya guli. Jadi guli itu untuk si sayuran si tanaman itu tumbuh gitu. Modelannya emang kayak talang air gitu. Nah, tapi dari tapi semua nutrisi itu kita taruh di dalam tandon kayak toren air, kurang lebih 1100 liter saya gunakan. Lalu didistribusikan melalui pompa. Saya pakai pompa kolam renang. Lalu pompa kolam renangnya tersebut kan ada pipanya tuh. Pipanya tuh pakai pipa Ruchika gitu. Jadi pipa Ruchika itu mengalir untuk mendistribusikan nutrisi dan juga air di hidroponik saya gitu. Ada ukuran-ukuran tertentunya nggak sih si pipanya? Ada. Pipanya ada. Ukurannya ada. Jadi dari pompa itu menggunakan pipa Ruchika yang 1/2 inci. Itu untuk air yang didistribusikan. Drainasenya air balik itu saya menggunakan pipa Ruchika yang 2 inci. Jadi air baliknya lebih besar ketimbang air yang datang gitu. Itu teorinya emang kayak gitu kah atau lo ngulik sendiri nggak? Udah pasti gue ngulik, gue ngeliat dari YouTube sebelumnya ini pakai pipa berapa inci sih untuk
ya apa namanya yang dari hulunya berapa, yang baliknya berapa, yang hilirnya drainasenya tuh berapa gitu. Jadi emang selalu ngecek gitu. Kalau misalkan air baliknya itu di bawah 2 inci, luber sih biasanya gitu. Jadi emang minimal 2 inci, karena dengan dorongan air gue tuh pompanya tuh cukup besar, jadi air baliknya cukup banyak gitu. Jadi benar-benar proyekan hidroponik lo ini benar-benar learning by doing ya? Iya, dan banyak benar-benar ngelihat dari orang lain. Terus juga bersyukurnya tante gue arsitek, jadi dibantuin sama beliau juga gitu. Jadi, emang semesta akung kali ya? Bisa semesta jadi mendukung ya, banget gitu kayak atap ternyata nganggur, ternyata bisa dipakai dan segala macam. Dan pemilihan pipa pun juga memang harus diutamain dong berarti ya. Betul, kan males kan udah nanam habis itu bocor atau apa ya kan. Dan kita saya makin di sini makin percaya bahwa investasi yang dilakukan tuh nggak bisa dibilang ya kita cari kualitas yang terbaik karena pengen ngasih yang terbaik juga gitu. Ketimbang kita mencoba untuk kayak meminimalisir biaya, tapi ternyata pas dihitung-hitung banyak juga permasalahan gitu. Jadi sebaiknya sih pilihnya pipa Rucika itu karena worth to buy dong. Betul banget nih. Belum nggak ada keluhan apa-apa dong sampai sekarang kan, tidak ada kebocoran dan lain-lain. Mantap. Betul sekali. Terus nextnya mau ada proyekan apa lagi, apa benar-benar mau concern aja udah gue lagi concern sama Panji dan hidroponik aja, atau ada lagi lo proyek-proyekan yang lain nih? Enggak, yang lagi lo garap? Sejauh ini sih sekarang lagi di tengah obrolan sama beberapa rekan kerja. Mereka ngajakin kita bikin yuk hidroponik di mana gitu. Jadi lagi di tahapan kesana, tapi saya sendiri pun juga masih asik ngulik di kebun atap gitu. Gue selalu bilang namanya kan kebun atap ya. Karena gue pengen kasih beberapa tempat-tempat gitu. Siapa tahu nanti mimpi gue kan punya di kaki gunung di daerah Cijeruk. Amin. Di Jawa Barat sana kan. Jadi gue selalu bilang ini kebun atap gitu. Karena ini kayak laboratorium gue, tempat gue tempat eksperimen, belajar semuanya di sini. Jadi suatu saat kalau gue ada kesempatan untuk pindah ke bukan pindah tapi punya lagi di suatu di daerah Cijeruk sana, akan lebih seru lagi gitu. Oke, berarti mimpi terbesar lo adalah nambah si ibu kita kebun ini dari si kebun atap ini ke si Gunung Cijeruk tadi itu ya. Betul. Dia di Gunung Salak di Jawa Barat. Jadi masih dekat dari Bogor, palingan sekitar 30 menit lah. Dan aksesnya masih bisa lewat tol gitu kan. Sekarang ada tol yang baru tuh. Jadi gue pengen banget di sana karena 2018 gue sempat 2018 gue juga sempat ke suatu tempat namanya BSP Farm. Di situ gue belajar langsung dari petani namanya Pak Usaha. Jadi beliau ngasih tahu tentang organik itu seperti apa, hidroponik seperti apa, aquaponik itu seperti apa. Dari situ gue sangat-sangat jadi ingin gitu suatu saat nanti itu makin mendalami lagi. Dan juga gue pengen banget nih punya perkebunan di daerah sini gitu, karena masih dekat ke Jakarta dan juga cukup dingin gitu. Kalau malam tuh bisa sampai 18 gitu. Ya itu mimpi terbesar lo gitu ya. Yang gue masih amazed tuh kayak wow, sekarang nih zaman sekarang anak-anak muda aja udah pada mulai concern, udah pada mulai tertarik ya sama si dunia pertanaman ini gitu ya. Kalau lihat trennya emang gitu kah? Ya. Kalau gue kayak masih mikir tanaman itu kan kebanyakan yang ini mama-mama, ibu-ibu gitu. Tapi sekarang tuh kayak anak muda, laki-laki gitu kan. Kadang-kadang kayak gue mikir bahwa bapak aja ya nanti biasanya main burung dong ya kan, badut gitu kan. Tapi ini kayak wah sebetulnya emang zaman sudah sangat berubah luar biasa banget ya. Lo ngeliat tren ini emang kayak kalau lo lihat nih lebih banyak yang ikut-ikutan aja Nes, atau memang trennya emang lagi kayak gini nih? Ya gue sih ngelihatnya lebih gini ya, ngelihatnya tuh kayak sebenarnya bebas mau ngapain aja. Tapi kalau emang suka ya udah terusin gitu, jangan setengah-setengah gitu. Jadi ada yang suka tanaman hias, ada yang suka hidroponik, ada yang suka organik, silahkan aja. Dan kalau itu memang memberikan manfaat dan juga
jadinya senang melakukan itu, kenapa enggak gitu kan. Yang penting seneng ngejalaninnya, jangan karena terpaksa atau jangan ikutan karena tren doang. Ikutan tren atau mungkin karena orang lain gitu. Karena di awal gue terjun ke hidroponik tuh bener-bener lebih kepada gue suka karena gue pengen makan sayuran gue gitu, lebih pada pengen gue tumbuhin, habis itu gue bisa makan. Karena beneran pada saat di awal pertama kali gue panen, di situ gue pada saat gue makan gue apa ya, mes sendiri gitu ya. Iya, sukanya tuh senangnya tuh luar biasa gitu, bahagia sekali rasanya gue pas makan itu ya. Dari situ gue mulai kayak ketagihan ya gitu. Dan ternyata dari situ gue coba lagi karena kadangan pun juga gue masih sering gagal gitu. Kadang orang kayak, Mas kok gagal sih ininya begini-begini. Ya udah, kita evaluasi, kita coba perbaiki, habis itu kita masih ada tanam berikutnya gitu. Oke, nah tadi kan dibilang kalau misalnya mau mesen hasil kebunnya nih ibu kita kebun bisa through your Instagram ya? Betul. Instagramnya apa tuh? Instagram gue Angga Diandri, pakai Y belakangnya. Gitu. Jadi nanti langsung di situ aja ya? langsung aja di bio ada link, ada linkit, nanti diklik aja. Dari situ ntar di tabel paling atas pesan sayur. Untuk di Jabodetabek udah bisa, Bandung pun juga udah bisa pakai travel biasanya. Jadi sistemnya di gue itu panen setiap hari Sabtu, tapi buka PO itu dari Sabtu siang sampai hari Sabtu pagi atau Jumat malam. Jadi silakan aja WhatsApp, tanya masih ada apa enggak sayurnya gitu. Karena beneran kadang ada aja orang jam 11 malam nih ya, sebelum ada asisten gue tuh di WhatsApp, Mas mau pesan sayur gitu. Di satu sisi tuh gue amazed gitu, kayak lah ini jam 11 malam orang mau pesan sayur gitu kan. Maksud saya ini orang pasti baru tahu dan yang lain, karena nomornya tuh nggak terdaftar gitu. Jadi ternyata pada saat saya ngiklanin secara berkala ya, mungkin masuk ke dia baru malam tersebut, habis itu dia suka dengan apa yang saya lakukan, apa yang saya ceritakan tentang kebun saya gitu. Dari situ mereka mencoba untuk kayak ingin merasakan juga kebahagiaannya gitu. Oh, intinya PO dulu ya, karena tadi baru panen Sabtu baru bisa antar Sabtu sore kayak gitu ya. Siang udah selesai, karena gue panen jam 6 pagi, biasanya jam 9 tuh udah mulai pengemasan, jam 10 udah mulai terdistribusi. Sebelum makan siang sih biasanya udah nyampe. Oke, berarti bukan model sayur dadakan ya? Enggak. Iya kan? Oke deh kalau kayak gitu. Semoga sukses terus. Terima kasih Mas Angga, Kak Angga. Sama-sama Kak. Iya kan? Untuk sama-sama, Kakak. Untuk si tanaman hidroponiknya jangan ganti-ganti pipa, udah pipanya Rucika aja. Kebetulan saya juga lagi mau bangun rumah nih, Rucika kayak bisa deh kayaknya ya. Coba aja. Bisa. Tadi bilang kan mau bangun rumah, bangun masjid, sama bangun pusat ini ya, pusat pembelanjaan ya, mall ya. Iya. Saya juga punya soal toko bangunan makanya nih. Iya, yang pasti memang pipa Rucika memang menguntungkan ibarat kata, karena kan less maintenance lebih baik daripada lebih banyakan ngurus pipa daripada tanamannya kan mager juga ya, males banget. Thank you sama-sama, Mas Angga buat sharing. Iya. Podcast Rucika dan Mbak. Aku siapa? Oh iya, dikira sampai lupa gitu kan. Terima kasih untuk sharing hidroponiknya. Sama-sama. Semoga makin banyak juga anak-anak muda yang terinspirasi, dan kalau biar kita tuh nggak malu lagi, karena tanaman ini nih udah bukan sebuah momok yang tanaman kolot banget sih loh gitu kan. Betul. Ya kan, tapi enggak kok, ini siapa aja selama lo benar-benar pengen dan serius tadi ya katanya Angga ya, tidak setengah-setengah tuh ya sahabat Rucika. Go for it, ya kan, lanjutin aja gitu. Wah, sukses terus Mas Angga. Salam buat Panji Manusia Milenium ya. Bukan dong ya. Sangat lawas sekali lawakannya, tidak ada yang lain, Ines. Luar biasa. Oke, thank you Mas Angga, sehat terus. Semoga bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya. Undang-undang. Sukses untuk ibu kita kebunnya. Sama-sama. Yes, juga terus. Itu tadi ya sahabat Rucika, obrolan Ines barengan sama Angga Diandri. Pokoknya tungguin aja terus Podcast Biru Bincang Rucika mengudara sampai jauh di episode-episode selanjutnya. Bye. Di mana air mengalir sampai jauh.